Selamat datang channel Trading for Better Life. Hari ini ISG turun 0,05% ke angka 6.719. Selain video ini kami juga mengupload video pada jam 8 malam nanti akan menganalisa satu emiten yang secara tren saat ini masih sideways dan akan membagikan dividen sebesar 40% dari laba bersihnya. Dan di video ini saya coba menganalisa satu emiten yang wakil presiden direkturnya juga mulai akumulasi kembali sahamnya di harga atas menjelang rapat umum pemegang saham. Bagaimana potensi saham uptrend ke depannya? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa yang berikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan di-upload setiap harinya. Sebelum saya mulai analisa, kita baca dulu artikel berita dengan judul Jelang Rapat Besar, Bos Bluebird borong saham perusahaan. Jadi bisa kita baca di sini, wakil direktur utamanya memborong sebanyak hampir 4 juta saham perseroan. Transaksi dilakukan tanggal 12 Juni kemarin. Dengan harga pembelian itu di sekitar 2050. Jadi sekarang coba kita lihat teknikalnya. Bluebird hari ini ditutup di harga 2130. Jadi sebelumnya jika kita lihat pada tanggal 12 sebenarnya belum sempat Bluebird menyentuh harga 2050. Jadi saya juga kurang tahu apakah dia belinya di nego karena tanggal 12 harga belum pernah menyentuh 2050. Tapi secara tren memang bisa kita lihat Bluebird trennya masih bergerak tren. Jadi sebelumnya memang sempat turun di bawah garis EMA 150, tapi bisa kita lihat selalu masih bisa bertahan dan saat ini selalu berhasil bertahan di atas garis EMA 50. Dan satu minggu terakhir juga telah berhasil break resisten psikologis di harga 2000. Dan hari ini jika kita perhatikan Bluebird sebenarnya sudah naik mencapai target analisa di sekitar 2020. Jadi Bluebird merupakan salah satu saham yang kami bahas pada saat live streaming. Dan target take profit sebenarnya memang di sekitar 2020. 2200 karena memang secara tren ini merupakan resisten dan jika kita perhatikan dua kali Bluebird mendekati harga 2200 memang saat ini masih gagal break. Tapi secara tren apabila teman-teman masih hold, menurut saya masih sangat layak untuk di hold saat ini. Dan garis MACD terlihat saat ini juga masih terus bergerak naik. Dan dari data broker summary jika kita perhatikan penurunan hari ini sebenarnya tidak ada distribusi. Dan asing jika kita perhatikan memang masih terus distribusi saham Bluebird. Jadi untuk Bluebird, apabila teman-teman sudah berhasil dapat di harga bawah, Musa bisa terrelate stop di harga 2000. Selama masih kuat di atas support psikologis ini, Bluebird saya lihat trennya masih akan rebound dan masih ada potensi untuk kembali naik mengetes 2200. Jadi ini memang resisten apabila terkonfirmasi break, Bluebird berpotensi lanjut naik menuju target berikutnya sekitar 2400. Tapi untuk teman-teman saat ini baru mau entry, Musa paling aman adalah coba tunggu kembali di sekitar harga 2000 ini untuk entry-nya. Jangan paksakan untuk entry di sekitar harga sekarang sampai 2200 apabila memang belum terkonfirmasi break. Jadi walaupun secara trend ini uptrend bukan berarti kita bisa asal entry. Jangan sampai kita entry di sekitar resisten dan ternyata Bluebird malah melemah. Selanjutnya saya akan coba update lagi pergerakan dari saham ASA. Bisa kita lihat kemarin ASA sempat naik tinggi menembus harga 1300. Hari ini terkoreksi ke harga 1340. Jadi secara teknikal memang saat ini belum terkonfirmasi break harga 1300. Tapi secara tren bisa kita lihat ASA saat ini trennya masih bergerak sangat uptrend. Apalagi garis EMA 50 bisa kita lihat saat ini telah berpotongan. Jadi masih ada potensi untuk lanjut naik garis EMA 50-nya dan berada di atas garis EMA 150. Jadi secara tren ini saat ini juga masih sangat layak untuk di hold walaupun hari ini turun 2% lebih. Dan garis MACD jika kita perhatikan saat juga masih terus bergerak naik. Dan dari data broker summary jika kita lihat penurunan hari ini juga sebenarnya tidak ada akumulasi maupun distribusi untuk saham ASA. Sedangkan asing memang terlihat juga satu minggu terakhir ini masih distribusi. Jadi untuk ASA menurut saya saat ini masih sangat layak untuk di hold. Untuk trading stop menurut saya masih bisa di sekitar 1200. Selama ASA masih kuat berada di atas target harga ini, ASA saya lihat trennya masih ada potensi juga sama untuk bergerak naik kembali. Tapi untuk teman-teman saat ini baru mau entry, sebenarnya saya sudah tidak menyarankan untuk entry di harga sekarang karena kenaikan ASA sudah sangat tinggi dan kami sudah beberapa kali update pergerakan saham ASA. Tapi apabila teman-teman mau coba spekulatif buy, bisa coba tunggu di sekitar 1300. Jadi apabila minggu ini terlihat ASA mengetes kembali 1300 masih bisa bertahan dan naik, Musa masih bisa coba entry dengan target take profit jangka pendek itu di sekitar 1450.
Dan ini memang merupakan resisten yang lebih kuat untuk ASA, walaupun di bawahnya masih ada harga 1400. Jadi untuk teman-teman sudah bersih dapat di harga bawah, ASA masih sangat layak untuk di hold. Selanjutnya EMTK, jika kita perhatikan 3 hari terakhir ini mencoba untuk bangkit dari downtrendnya. Hari ini masih naik 6% lebih ke 690. Tapi secara tren EMTK trennya sebenarnya masih bergerak downtrend. Dan saat ini bisa kita lihat masih berada di bawah resisten di 700 dan resisten MA50 sekitar 720. Dan garis MACD jika kita perhatikan saat ini memang mulai bergerak naik. Dan dari data broker summary jika kita perhatikan kenaikan 6% lebih ini ada akumulasi dan asing yang sebelum distribusi hari ini masuk akumulasi. Jadi MTK memang saya lihat masih ada potensi minggu ini untuk naik mengetes harga 700 sampai garis MA50 di harga 720. Tapi tetap apabila terkonfirmasi belum berhasil break, EMTK secara tren masih belum aman. Dan selalu saya jelaskan apabila berhasil mengetes dan gagal break selalu pertimbangkan untuk take profit. Karena jika kita perhatikan sebelumnya juga sempat turun dalam, mengetes support psikologis di harga 1000, EMTK mulai sideways, berhasil naik, tapi mencoba untuk break garis MA50 ternyata gagal break dan malah melanjutkan penurunan. Jadi tetap harus waspada apabila EMTK berhasil rebound tapi mencoba break garis MA50 gagal break, masih ada potensi untuk lanjut turun kembali ke 630 sampai harga 600. Jadi ini bisa saja hanya technical rebound sementara, jadi tetap harus pertimbangkan untuk take profit apabila memang gagal break atau gagal naik di atas garis MA50. Atau teman-teman yang sudah berhasil dapat sekitar harga 600 mau hold terus selama harga 600 tidak terlewati pun menurut saya masih oke. Dan selanjutnya Agro juga hari ini naik 7% lebih ke 396. Agro jika kita lihat saat ini kembali mencoba untuk naik di atas garis MA50 di harga 384. Jadi saat ini garis MA50 walaupun harga atau candle berada di atas garis ini belum terkonfirmasi break. Tapi menarik untuk dipantau karena candle hari ini sangat solid. Dia tidak ada shadow ke atas maupun ke bawah dan saat ini sudah berhasil naik di atas garis MA50. Dan garis MACD juga saat ini telah berpotongan dan mulai bergerak naik. Dan dari data broker summary jika kita lihat kenaikan tinggi ini juga masih ada akumulasi dengan jumlah lumayan besar. Asing juga jika kita lihat 2 hari terakhir mulai masuk akumulasi sama Agro. Jadi memang saat ini seperti penjelasan saya di video semalam, saham-saham di sektor perbankan kecil atau bank-bank digital ada potensi untuk memang bergerak naik. Karena seperti BBYB, Arto juga sebelumnya sudah naik lumayan tinggi. Agro saat ini mencoba untuk mengikuti teman-temannya. Tapi ini memang belum terkonfirmasi break, tapi karena sudah mulai ada akumulasi dan candle hari ini juga sangat solid, saya lihat masih ada potensi Agro untuk naik menuju target berikutnya di sekitar 420. Tapi memang saat ini ada satu resisten minor di 400 dan ini juga belum terkonfirmasi break. Jadi apabila teman-teman hari ini belum sempat entry mobil saham Agro dan baru mau coba entry, wait and see dulu. Bisa buy on breakout apabila berhasil naik di atas 400 atau lebih aman tunggu Agro pullback dulu mengetes garis MA50 di sekitar 384. Apabila masih bisa bertahan dan rebound baru coba ikutan entry. Seperti posisi sini bisa kita lihat Agro juga sempat naik di atas garis MA50 tapi candle belum terkonfirmasi, sempat meretest kembali garis MA50, berhasil rebound atau bertahan, saat itu baru melanjutkan kenaikan. Jadi itu akan lebih aman apabila teman-teman memang belum sempat entry untuk mendapatkan di harga bawah. Jadi tunggu terkena pullback dulu. Apabila terkonfirmasi bisa bertahan di garis MA50 baru ikutan entry. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.